Selamat pagi Ibu, Bapak, dan Saudara dalam kasih Yesus Kristus. Shalom. Pagi ini bersama saya Dewi Retnowati ingin menyapa kita semua dalam sapaan dan renungan Saren GKI Salatiga, Jumat 3 Maret 2023. Marilah kita bersama-sama merenungkan dan merefleksikan kehendak Allah atas hidup kita. Kita awali dengan berdoa. Bapakku yang Maha Kasih, dalam kemuliaan-Mu kami mengucapkan syukur atas hari baru yang masih boleh kami rasakan. Terima kasih atas udara segar yang boleh kami hirup dan menyegarkan tubuh kami. Kiranya hari ini kami boleh selalu menjalani hari kami dengan penuh rasa syukur dan rindu untuk mengucap syukur. Dan mampukan kami untuk mendengar, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, pagi ini kita akan merenungkan tentang berjaga-jaga dan berusaha hidup benar. Ibu, Bapak, dan Saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Allah dari Yehezkiel 33 ayat 10 hingga 11. Yang demikian firman Allah. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Jemaat terkasih Allah, dalam memasuki masa Prapaskah ini dan sejak ibadah Rabu Abu lalu, kita diminta menilik kembali ajaran-ajaran dan kehendak Allah atas hidup kita. Juga pertobatan kita atas dosa-dosa kita. Suatu hari, ada kisah seorang jemaat pengurus sebuah komisi. Dia begitu setia, taat, dan selalu melayani sesama dengan sungguh. Begitu setianya, hingga tak seorang pun meragukan tentang kesetiaan dan kejujurannya itu. Suatu hari dia ditimpa bencana, anak yang dikasihinya mengalami kecelakaan dan membutuhkan operasi dengan segera. Dalam himpitan persoalan ini, biaya besar yang nanti harus ditanggungnya tidak sesuai dengan kecukupan yang ada padanya. Himpitan persoalan dan kebingungan ini membawanya pada perilaku yang mendukakan hati Tuhan. Ia mengubah laporan keuangan di komisi itu supaya dapat mengambil untung dan menambah biaya pengobatan anaknya. Seorang teman dekatnya mengetahui hal tersebut dan sempat menegur. Teman ini juga memberikan saran agar dia meminta saja bantuan ke gereja atau orang lain dan tidak melakukan memake up laporan keuangan komisi gereja tersebut. Hanya saja saudara, secara diam-diam dia tetap memilih jalan sesat itu dan tidak menghiraukan peringatan Tuhan melalui nasihat temannya itu. Kembali kita akan melihat dalam Yehezkiel 33 ayat yang ke-13. Tuhan berkata demikian. Kalau Aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup. Tetapi ia mengandalkan kebenaran yang ia berbuat curang. Segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan, dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya.
Banyak kebohongan, tipu muslihat, kecurangan, dan banyak kejahatan lain dilakukan oleh orang-orang yang justru mengenal Tuhan dengan baik. Dalam masa prapaskah ini, kita ditarik kembali untuk dapat mengingat dan merenungkan bagaimana sikap hidup kita. Masa prapaskah ini hendaknya menjadi cermin kita untuk melihat kembali bagaimana hidup kita. Sudahkah kita mendengar Dia? Mampukah kita sadar untuk kembali bertobat atas dosa-dosa kita? Sudahkah himpitan, masalah, dan pergumulan hidup menjadi penggoyah atau justru menjadi penguat iman kita untuk selalu mengingat dan setia tetap di jalan Allah? Allah menginginkan supaya orang-orang fasik bertobat. Orang yang bertobat itu berarti dia menyadari dan mengakui kesalahan atau dosanya dan berusaha bersungguh-sungguh untuk hidup dengan benar. Orang yang bertobat ditandai dengan pengakuan akan kesalahannya dan melakukan penyerahan diri kepada Allah, berpaling dari kesalahan dan berjalan menuju jalan Tuhan. Orang yang demikian oleh Allah dikatakan mereka menjadi hidup. Marilah kita merenungkan kehendak Tuhan ini, seperti apakah kita di depan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami yang rentan dan penuh akan sifat kedagingan ini berlutut di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan selalu memanggil kami untuk selalu kembali ke jalan ajaran-Mu. Biarlah kami memulai aktivitas hari ini dengan tuntunan Tuhan akan kebaikan dan kesetiaan dalam kami menjalankan aktivitas kami. Kiranya Tuhan menyertai kami beserta keluarga kami dengan berkat keselamatan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, renungan kita pagi ini. Selamat memasuki masa Prapaskah. Tuhan memberkati kita. Amin.